Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm fi kulli yawmin wa fi yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifada wal istifadah wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalala ala khair ibtigha wa jillahi wa qurbihi wa mardatihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan pada kitab Fathul Qorib yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang arkanul umrah dan dilanjutkan dengan wajibatul haji insyaallah. Muallif Fathul Qorib di sini menjelaskan pada subtema tentang arkanul umrah dalam perkataannya beliau, wa arkanul umrati salasatun kama fi ba'din nusakhi. Dan adapun rukun-rukun umroh itu ada 3 kama fi ba'din nusakhi, sebagaimana yang tercetak di sebagian naskah. Yang patut dipahami oleh semuanya, ketika ada kalimat fi ba'din nusakhi berarti menjelaskan bahwa makhtutot, ya, makhtutot tulisan tangan langsung daripada muallif itu ada beberapa versi, ya. Makanya ketika kita mengambil ilmu filologi di Indonesia ini, ilmu makhtutot, tahqiqat gitu kan, ketika kita mentahqiq satu kitab, kita harus ada komparasi antara teks yang satu dengan teks yang lainnya. Karena ketika muallif menulis teks itu, ketika seorang ulama menulis teks, pasti ada yang namanya naskah alif, ada yang namanya nuskhoh ba. Mungkin ada kemungkinan ada nuskhoh jim, nuskhoh yang C-nya. Nah, ketiga nuskhoh itu ataupun kedua nuskhoh itu antara nuskhoh A dengan nuskhoh ba itu harus dikomparasikan. Karena pasti ada kekurangan di naskah yang alif, mungkin ada kekurangan harokat, ada kekurangan huruf dan yang lain sebagainya, dan ada kekurangan di ba-nya ternyata ada hurufnya, ataupun di naskah A ada yang tidak bisa dipahami, di naskah B bisa dipahami ibarah yang ini. Makanya kama fi ba'din nusakhi, sebagaimana di sebagian naskahnya Fathul Qorib itu memang tertulis salah satu asya. Arkanul umrah itu ada tiga bagian. Wa fi ba'diha, dan di sebagian naskah yang lain dia tertulis arbaatun, ada arba'ata asya. Di sebagian naskah yang lain tertulis ada 4 hal yang memang di situ ditulis bahwasannya arkanul umrah itu ada 4. Baik, yang pertama arkanul umrah yang pertama sebagaimana arkanul haji pastinya. Ya, sebagaimana arkanul haji itu al-ihram. Ihram itu sebagai hal utama di dalam haji yang memang menjadi fundamental, dasar sahnya enggaknya haji, yaitu ihram. Makanya muallif di sini menjelaskan ihram itu berarti niat kita, awal kita untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh itu ada namanya ihram. Ya, makanya di sini kalau kita buka kitabnya, kita buka Hasyiah Bejurinya, kita lebih dalam kita melihat ihram itu kata Hasyiah Bejuri, an-niyatu li'anna rukun innama huwal ihram bima'na an-niyat. Karena rukun bermakna al-ihram di sini niat kita akan melaksanakan haji ataupun umroh, ya, ataupun umroh. La bermakna dukhul fin nusuk, bukan maknanya dukhul fin nusuk, akan tetapi memang ketika kita melaksanakan ihram berarti kita di situ niat. Itu yang pertama, yaitu al-ihram. Adapun yang kedua wat tawafu, yaitu tawaf. Ya, mungkin saudara semua, ikhwan semua mengetahui tawaf bil bait seperti yang sudah dijelaskan pada subte yang lalu, yaitu ada wajibatut tawafnya, ada sunanut tawafnya. Ketika kita tawaf harus dalam keadaan bersuci. Bahkan ketika kita tawaf pun kan kita diperbolehkan untuk mengambil mazhab lain kan. Ketika kita tawaf itu oleh mengambil mazhab Maliki, supaya ketika kita tawaf itu bersentuhan dengan lawan jenis itu kita tidak membatalkan wudu. Dan perlu diketahui, ketika kita mengambil mazhab Maliki,
kita itu juga diharuskan mengambil wudunya dengan mazhab Maliki juga. Jadi kita tidak bisa sembarangan ketika kita mengambil bahwa nggak usah lah kita mengambil mazhab Maliki yang cuma tidak membatalkan wudu sentuhan antara lawan jenis. Mengambil batalnya pakai mazhab Maliki tapi wudunya pakai mazhab Syafi'i itu tidak boleh. Ya, dan ini itu dinamakan talfiqul mazhab. Talfiqul mazhab itu mencampur adukan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain, yang di sana memang ulama berbeda pendapat. Ada yang boleh bisa dalam satu qadiyah, ada yang boleh dalam dua qadiyah. Ya, berbeda pendapat. Antara Ibn Hajar dan Ibn Ziyad juga berbeda pendapat. Jadi tawaf di sini itu salah satu daripada arkanul umroh sebagaimana arkanul haji. Adapun yang dijelaskan oleh musannif wal halqu awit taksiru fi ahadil qaulaini, ya, itu arkanul umroh yang ketiga itu al halqu awit taksir, memotong rambut ataupun memendekkan rambut, qassara yuqassiru, ya, fi ahadil qaulain, di salah satu daripada dua pendapat. Karena kenapa al halqu awit taksir ini, ya, nanti implikasinya ada yang mengatakan ini sebagai nusuk, ada yang mengatakan ini sebagai istibahatu mahdzur. Istibahatu mahdzur itu pembolehan sesuatu yang dilarang. Jadi maksudnya begini. Jadi kalau misalnya al-halqa wa taksir fi ahadil qaulain wa huwa ar-rajihu kama sabaqa qariban. Ya, jadi halqa wa taksir itu pendapat yang rajih di dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa al-halqa wa taksir itu termasuk kepada arkanul umroh. Ya, kama sabaqa qariban, sebagaimana telah dibahas telah lalu qariban yang dekat di dalam arkanul haji. Ya, wa illa, adapun jikalau, ya, kecuali jikalau memang yang namanya al-halq wa taksir itu tidak termasuk ke dalam arkanul umroh, fala yakunu min arkanil umroh. Nah, illanya di sini kita perlu bahas. Jadi seperti ini ya ikhwan. Al-halq wa taksir ini, ya, makanya muallif Fathul Qorib menjelaskan fi ahadil qaulain, di salah satu antara dua perkataan, dua pendapat. Jadi yang mengatakan pendapat yang pertama mengatakan al-halq wa taksir itu sebagai nusuk, sebagai ibadah. Kalau misalnya nusuk ibadah, implikasinya kemana? Implikasinya nanti ketika memang mengatakan al-halq wa taksir itu sebagai nusuk, maka nanti itu termasuk kepada arkanul umroh yang wajib kita laksanakan. Tapi kalau pendapat yang kedua itu namanya istibahatul mahdzur. Istibahatul mahdzur itu apa maksudnya? Membolehkan pembolehan sesuatu yang dilarang sebelumnya. Nah, seperti contoh seperti ini. Ketika kita ibadah haji atau ibadah umroh, ya, selama kita belum selesai melaksanakan rukun haji, rukun umroh semuanya, kita dilarang untuk berhubungan badan antara suami dan istri. Kita dilarang untuk membunuh hewan-hewan yang ada di Mekah Al-Mukarramah, dan kita dilarang untuk melaksanakan hal yang memang dilarang ketika haji. Tapi ketika istibahatul mahdzur itu kan ditandakan selesainya semua rukun itu dengan namanya al-halq wa taksir. Jadi kita dipotong, di rambut kita dipotong, rambut kita dibotakin, bahkan ada sampai yang dibotak, ataupun cuma sekedar taksir, sekedar dipotong sedikit, dipendekkan. Nah, ketika ada yang mengatakan bahwa al-halq wa taksir itu sebagai istibahah mahdzur, pembolehan terhadap sesuatu yang dilarang sebelumnya. Jadi ketika kita sudah dipotong rambut itu, kita dibolehkan untuk melaksanakan sesuatu yang tadinya dilarang di dalam ibadah haji. Seperti setelah melaksanakan halku, kita boleh berhubungan suami istri dan lain sebagainya. Dan itu, jadi ada yang mengatakan itu namanya istibahatul mahdzur. Tapi pendapat ini, ya, pendapat ini ketika mengatakan bahwa al-halq wa taksir itu sebagai nusuk dan memang ibadah, itu termasuk kepada arkanul umroh. Tapi kalau misalnya di pendapat yang mengatakan bahwa al-halq wa taksir itu sebagai istibahatul mahdzur, itu tidak termasuk kepada arkanul umroh. Jadi mana yang rojih di dalam mazhab Syafi'i, yang rojih, yang mu'tamad, yang memang didahulukan pendapatnya itu adalah nusuk. Jadi al-halq wa taksir dikategorikan sebagai nusuk dan dia masuk ke dalam arkanul umroh, gitu. Jadi makanya illah di sini, wa illa fala yakunu min arkanil umroh itu, kalau misalnya memang dia itu dikatakan istibahatul mahdzur, fala yakunu min arkanil umroh, maka tidak termasuk daripada rukun umroh kalau dikatakan istibahatul mahdzur. Itu maksud daripada wa illa. Makanya di dalam ibarah kitab, khususnya Fathul Qorib, ketika ada wa illa jangan langsung ditafsirkan sendiri, tapi lihat ke bejurinya. Insya Allah di bejurinya ada penjelasannya, dan itu dijelaskan di dalam bejuri. Itu arkanul daripada arkanul umroh.
Ya, memang arkanul umroh ini sedikit pembahasannya di dalam Fathul Qorib karena sudah dibahas sebagaimana ihram, tawaf, sa'i ya. Wasa'i ini yang ketiga sa'i, ya, yang terakhir as-sa'i yaitu sa'i baina Safa wal Marwah. Ya, jadi ada 4, al-ihram, wat tawaf, was-sa'i dan juga al-halqu wat taksir. Ya, jadi ada 4 itu. Ya, sa'i sebagaimana sudah dijelaskan juga di dalam Di dalam arkanul haji baina Safa wal Marwah sebagaimana sudah lalu. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi di sini. Baik, itu dari arkanul umroh. Adapun selanjutnya, ya, setelah arkanul umroh kita akan membahas tentang namanya wajibatul haji. Jadi ada arkanul haji, ada wajibatul haji, dan juga ada wajibatul umroh nanti. Mu'allif Fathul Qorib mengatakan wa wajibatul haji ghairul arkani salasatu asya'a. Dan adapun wajibatul hajj, ya, ghairul arkani selain rukun haji, ya, itu ada salah satu asya. Ada 3 macam daripada wajibatul haji ini, ya. Jadi ada wajibatul haji, ada arkanul haji. Bagaimana perbedaan antara wajibatul haji sama arkanul haji ini? Kita akan jelaskan insyaallah di sini. Adapun wajibatul haji, ya, wajibatul haji itu dikatakan bahwasannya dia itu la yatawaqqafu alaihi wujuduhu wa tujbaru biddam. Ada dan tidak adanya wajibatul haji itu tidak berkaitan dengan yang namanya sah atau enggaknya ibadah haji. Tapi ketika wajibatul haji itu dilanggar, maka wajib membayar dam. Tapi kalau arkanul haji itu yatawaqqafu wujubun nusuk 'alaiha wala tujbaru biddam. Arkanul haji ketika terlewat arkanul haji itu maka nanti hajinya tidak sah. Nah, meskipun dia tidak wajib untuk membayar dam. Makanya wajibatul haji itu ketika dilanggar dia wajib membayar dam. Dam itu apa? Tebusan, membayar apa? Membayar doman. Ya, bahasa membayar ganti rugi gitu ya. Jadi kita membayar kalau misalnya goromah. Ya, membayar goromah. Jadi ketika kita melanggar, ya maka kita harus bayar, yaitu bayar dam. Nah, nanti ada pembahasan tentang dam tersendiri. Apa kita memotong apa nanti memotong apa. Nah, itu perbedaan antara arkanul haji dengan wajibatul haji. Adapun wajibatul haji di sini ahaduha al-ihramu. Salah satu daripada wajibatul haji itu ihram. Ya, ihram. Jadi tetap ihram dari mana? Minal miqat, dari miqat. Jadi miqat itu nanti ada dibagi, ada miqat zamani, ada miqat makani. Minal miqat, al-ihramu minal miqati as-sadiqi biz-zamani wal makani, yaitu al-miqat as-sadiqi yang sesuai biz-zamani dengan zaman wal makani dengan makan. Jadi itu miqat, ya, itu salah satu dari wajibatul hajj. Faz-zamani dan adapun zamani bin nisbati lil haji ketika disandarkan lil haji untuk haji syawalun, yaitu miqat zamani yang pertama adalah syawalun, itu syawal. Wa zulqa'dati, dan yang kedua adalah zulqa'dah. Wa asyra layalin min dzulhijjati, dan 10 hari, wa asyru layalin min dzulhijjati, dan 10 hari daripada Dzulhijjah. Itu namanya miqat zamani. Jadi miqat zamani ini dimulai dari bulan Syawal. Jadi setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, masuk bulan tanggal 1 Syawal, 2 Syawal itu sudah diperbolehkan untuk ibadah haji nanti. Itu sudah bisa kita ihram miqat zamani. Dari mulai bulan Syawal sampai Zulqa'dah sampai 10 hari awal pada bulan Zulhijjah. Karena nanti kita masuk tanggal 9 ini kita sudah masuk Arafah. Sedangkan kita roda Arafah itu kita sudah diwajibkan dengan yang namanya wukuf di Arafah. Ya, wukuf di Arafah itu salah satu termasuk kepada ibadah haji terbesar. Nah, bidunil wukuf, tanpa wukuf kita tidak sah ibadah haji kita. Makanya kata Rasulullah SAW, al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Maknanya apa? Ketika kita tidak melaksanakan wukuf Arafah, maka tidak sah haji kita. Ya, seperti itu. Makanya di sini dikatakan dari bulan Syawal sampai kepada bulan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Itulah yang dinamakan miqat zamani daripada ibadah haji. Nah, sekarang seandainya seperti ini, ada permasalahan ya ikhwan. Sekarang contohnya apabila
dia tersebut itu ihram di satu negara yang memang sudah terlihat hilal Syawal, kemudian dia pindah ke negara yang lain yang di sana tidak terlihat hilal Syawal. Seperti contoh kita di sini di Indonesia sudah terlihat hilal Syawal, udah masuk bulan Syawal, di situ dia sudah niat ihram mau ibadah haji. Tiba-tiba dia pindah dulu, oh saya mau ke daerah mana gitu, daerah Turki atau daerah kemana dulu gitu kan. Nah di sana belum terlihat hilal Syawal, maka apa yang terjadi? Ya, maka di situ dibilang di sini lam yang qalib umrotan, tidak berubah statusnya menjadi umroh, tidak. Ya, tidak berubah statusnya menjadi umroh. Nah di sini lagi ada permasalahan lagi, jadi yang harus dipahami baik. Ketika kita mikot zaman itu sebetulnya banyak permasalahan yang harus kita bahas. Salah satu permasalahannya yaitu ya contoh seperti ini. Apabila dia memungkinkan untuk melaksanakan ihram di waktu ya sebagaimana contohnya pada waktunya, maka dia itu melaksanakan ibadah haji. Tapi sebagaimana kalau dia tidak memungkinkan untuk ihram pada waktunya, seperti contohnya begini, sebagaimana dia berihram dengan haji pada malam Idul Adha. Sedangkan yang namanya malam Idul Adha sudah masuk pada tanggal 10. Lewat maghrib itu sudah masuk tanggal 10. Dan dia ihram contohnya di situ. Ihramnya itu bukan pada tempatnya. Jadi bukan tanggal 1 Zulhijjah, 19, tapi dia ihramnya itu besoknya Idul Adha dia ihram. Ya, untuk melaksanakan ibadah haji dan ihramnya di Mesir. Sekarang kan terjadi, kalau misalnya kita berangkat pun, ibaratnya berangkat habis maghrib, kita bisa langsung sampai ke Mekah kok. Ya, dengan jangka waktu 8 jam. Jadi dia ihramnya habis maghrib contohnya. Maka apa? Apakah dia masih dianggap bisa ibadah haji niatnya itu? Apakah nanti dia berubah statusnya menjadi umroh? Di sini ulama mengatakan in aqada umrotan. Itu statusnya berubah menjadi umroh. Karena dia ihramnya tersebut bukan pada melewati batas, melewati waktu gitu. Melewati waktu. Ataupun ada orang yang lebih sableng lagi, ibaratnya dia mau ihram haji tapi bukan pada asyhurul haji. Ya, ini in aqada umrotan batta gitu. Ya, dia pasti in aqada umroh ya secara statusnya karena bukan pada mikot zamaninya. Jadi mikot zaman yang harus diperhatikan pada ibadah haji itu pada bulan Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari awal pada bulan Zulhijjah. Wa amma binisbati lil umrati, muallif Fathul Qarib melanjutkan wa amma binisbati lil umrati, dan adapun ketika mikot zamani itu dinisbatkan untuk umroh, maka apa? Fajami'us sanati waqtul ihramihi. Seluruh tahun ya itu waktu ihramihi, waktu untuk ihram umroh tersebut. Jadi kalau umroh mah silahkan aja kapan pun umroh. Ya, mau di bulan apapun, di bulan Safar, di bulan Maulid ataupun di bulan lainnya silahkan saja. Ya, umroh itu dilaksanakan. Ya, makanya mikot umroh, mikot zamaninya kapan? Kapan saja. Seluruh tahun, seluruh bulan yang ada pada 12 bulan itu, maka dia itu termasuk ke dalam mikot zamani lil umroti, untuk umroh. Itu daripada mikot zamani. Wal miqatu al makani, dan adapun miqat makani lil haji, untuk haji fi haqqil mukim. Ini pembagian nanti. Jadi miqat makani ini dibagi-bagi. Wal miqat al makani lil haji, dan adapun miqat makani untuk haji fi haqqil mukim, di dalam haknya orang yang tinggal di Makkah, di Makkah ya. Nafsu Makkah itu di Mekkahnya sendiri. Jadi ada orang tinggal di sekitaran Masjidil Haram. Emang dia tinggalnya di Mekkah di situ. Ya, maka mikot makaninya di mana? Nafsul Mekkah. Di situ dia mulai. Keluar rumah dia sudah bisa mulai untuk mikot makani di situ. Ya, karena dia tinggalnya di daerah Masjidil Haram di Mekkah di situ. Ya. Makian kana au afakian, baik dia itu sebagai orang asli Makkah au afakian, ataupun orang non Makkah. Jadi afak itu orang yang di luar Mekah, itu namanya afakian di sini. Makanya dikatakan di sini baik dia makian atau afakian. Afakian itu min ghairi ahli Mekah, minal afak, bukan termasuk statusnya kepada penduduk Mekah, tapi dia memang datang dari luar Mekah kemudian dia mukim di Mekah. Seperti contoh orang Indonesia TKI, TKW, kemudian dia kerja di sana, ya tinggal di Mekah di daerah dekat Masjidil Haram, maka mikotnya di mana? Nggak usah dia balik lagi ke Indonesia. Mikotnya ketika keluar rumah dia udah boleh mikot di situ, ya. Jadi dia udah boleh mikot, udah boleh ihram, mikot makaninya di mana? Nafsu Mekah di situ.
nafsul Mekah. Jadi dia keluar rumah udah bisa langsung dia di situ. Wa amma miqat wa amma ghairul mukim, dan adapun orang yang selain mukimin yang ada di Mekah, fa miqatul mutawajjih minal madinati syarifah Zul Halifah, ya. Dan adapun miqat bagi orang yang tidak tinggal di Makkah, ya, fa miqat al mutawajjihu, adapun miqatnya al mutawajjih yang dari arah minal Madinah, dari Madinah al-Munawwarah, dari Madinah asy-Syarifah, mana mikot makaninya? Mikot makaninya tersebut adalah Zul Halifah. Jadi ini Zul Hulaifah itu salah satu daripada mikot bagi orang yang tidak tinggal di Mekkah al-Mukarramah. Bagi orang yang tidak tinggal di Mekkah al-Mukarramah, tapi dia dari arah Madinah al-Munawwarah. Dari arah Al-Madinah Al-Munawwarah itu dia mikotnya orang yang datang dari Madinah. Contoh seperti ini. Jadi ada orang-orang yang memang naik pesawat dari luar negeri, dari Indonesia, dari Malaysia ataupun dari mana-mana. Kebetulan dia turunnya di di Madinah Al-Munawwarah. Jadi kalau ada orang mutawajjih datang dari arah Madinah Al-Munawwarah, maka nanti mikot makaninya dia dimulai daripada Zul Hulaifah tersebut. Ya, dimulai daripada Zul Hulaifah tersebut. Jadi Zul Hulaifah ini satu tempat, ya, satu tempat antara Mekah dan Madinah, tapi lebih dekat ke Madinah. Bahkan dikatakan di sini jaraknya itu asyru marahil, 10 marhalah. Jadi 10 marhalah itu seperti ini. Marhalah itu, satu marhalah itu antara ulama khilaf, perbedaan pendapat. Ya, ada yang mengatakan satu marhalah itu sekitar 40 kiloan, ada yang mengatakan lagi 44 kilo, ada yang mengatakan lagi satu marhalah itu sekitar 55 kilo. Makanya ketika di dalam boleh hendaknya kita mengqashar sholat, itu kan kita sudah melewati 2 marhalah. Ketika kita sudah melewati 2 marhalah, kita boleh mengqashar sholat. Nah, 2 marhalah itu ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang 80 kilo 2 marhalah itu, ada yang bilang 88 kilo, ada yang bilang 110 kilo. Berarti kalau satu marhalahnya kita hitung paling sedikit, satu marhalahnya itu 40 kilo, berarti kalau 10 marhalah kita tinggal kalikan, ya, 4 berarti 400 kilo. Sedangkan kalau kita lihat di peta itu, Mekah dan Madinah itu jaraknya 450 kilo. Berarti kalau misalnya Zul Hulaifah itu jaraknya 10 marahil daripada Mekah, berarti dia lebih dekat kepada Madinah. Jadi ketika kita sudah keluar Madinah, kita ketemu namanya Zul Hulaifah, maka di situ mikot makani orang yang datang dari arah Madinah Al-Munawwarah. Dari arah Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu asyra marahil. Kalau sekarang dikenalnya dengan namanya Abyar Ali namanya, Abarul Ali. Abar Ali itu tempat Zul Hulaifah itu. Sekarang dikenalnya dengan Abaru Ali namanya, Bir Ali. Kita kenalin dengan Bir Ali gitu. Jadi kalau misalnya sekarang yang Mekah, di mana mikotnya? Bir Ali. Di mana mikotnya? Bir Ali. Oh, berarti itu al-mutawajjih minal Madinah. Orang-orang yang datang daripada Madinah Al-Munawwarah di Bir Ali. Sebenarnya kalau bahasa Arabnya namanya Abaru Ali, ya. Kali orang Indonesia atau orang manapun orang Arab senangnya yang disingkat-singkat. Jadi namanya Bir Ali namanya. Seperti itu. Nah, itu yang orang yang datang dari mutawajjih dari Al-Madinah Al-Munawwarah. Wal mutawajjihu minasyam wa Misra wal Maghrib, ya, Al-Juhfah. Dan adapun al-mutawajjih orang yang datang dari Syami wal Misra, kemudian dari Mesir, wal Maghribi, dan datang dari Maghrib, di mana mikot makaninya itu, di mikot makaninya namanya di Juhfah. Jadi satu tempat, Juhfah itu ada namanya satu tempat Juhfah. Juhfah itu dikatakan qaryah kabiroh, satu kampung yang lumayan besar antara Mekah dan Madinah. Itu jaraknya khamsina farsakh. Khamsina farsakhon itu kalau kita hitung 16 farsakh itu 48 mil, ya tinggal hitung aja. Karena hitungannya dia mil, jadi tinggal beberapa kilo aja. Nah, adapun tadi Zul Hulaifah itu dikatakan ab'adul mawaqit. Paling jauhnya mikot itu Zul Hulaifah. Yang datang dari arah Madinah itu Zul Hulaifah itu ab'adul mawaqit. Paling jauhnya mikot makan itu Zul Hulaifah. Dan adapun Juhfah ini awsatul mawaqit. Jadi Juhfah ini dikatakan dia itu sebagai mikot yang pertengahan lah, wasat, ya, mikot pertengahan, dia nggak terlalu jauh juga, nggak terlalu dekat juga. Itu Juhfah salah satunya. Jadi yang datang dari arah Syam, mungkin sekarang Syam itu dikatakan daerah Syria ke sana, kan, Beirut, itu Syam. Yang datang dari arah Syam ataupun datang dari arah Mesir itu kan Afrika Timur tuh, daerah timur.
Mesir, Maghrib, Maroko itu daerah di benua Afrika semua. Jadi orang yang datang dari Syam itu datangnya dari arah barat ya berarti ya, dari arah barat sebelah sana. Itu yang datang dari sana, dari Mesir, dari Maghrib dan sekitarnya ataupun dari Syam, itu nanti dia mikotnya di Juhfah. Ya, mikotnya di Juhfah. Jadi kalau ada orang ibaratnya dia transit dari Indonesia ke Mesir, transitnya Mesir langsung ini, maka nanti dia mikotnya lewat Juhfah. Nah, kayak gitu. Ataupun dia dari ke Maroko, ataupun dia ke Syam nanti. Nah, itu Juhfah namanya. Nanti dia mikotnya di Juhfah. Ada satu kota, ada satu kampung kecil di sana, itu namanya Juhfah itu. Ya, ini khilaf juga sebenarnya Juhfah ini berapa jaraknya. Ada yang bilang khamsina farsakhon, itu kata Rafi'i, tapi kata Nawawi enggak khamsina farsakhon, tapi hanya salah sama marahil. Hanya 3 marhalah saja. Ya, 3 marhalah bi arba'ati wa isyrina farsakhon. 3 marhalah dan 24 farsakh ya. 3 marhalah, kalau misalnya satu marhalah 40 berarti 120 kilo jaraknya. 120 kilo dari Makkah Al-Mukarramah itu merupakan Juhfah. Ya, mikotnya bagi orang dari orang yang datang dari arah Syam, dari arah Mesir, dari arah Maghrib, itu datang mikot makaninya dari Juhfah. Wal mutawajjihu min tihamatil Yaman. Dan adapun orang yang datang ya min tihamatil Yaman dari Tihamah. Tihamah itu suatu padang yang memang panas gersang. Min tihamatil Yaman dari ahla Tihamatil Yaman itu dia Yalamlam. Dia mikotnya itu nanti di Yalamlam. Yalamlam juga namanya ya satu ini juga. Satu tempat Yalamlam itu dikatakan itu dia ismu Jabal. Ya, satu tempat yang memang di situ ada gunung ya, ada gunung dari Jibalit Tihamah. Dari Jibalit Tihamah. Jadi Tihamah itu begini. Kalau kita lihat Tihamah itu bagian yang ada di pesisir Laut Merah. Karena kalau kita lihat Yaman itu ternyata ada di bawah. Kalau kita berangkat dari sini kita lihat peta. Kita lihat peta itu Yaman itu ada sebelum Mekah Al-Mukarramah. Jadi Yaman, kemudian kita nanti bisa masuk langsung ke perbatasan Saudi. Nah, adapun Yalamlam itu ada di antara pesisir Laut Merah karena Yaman juga termasuk dalam negara pesisir lautan. Ya, jadi orang yang datang dari Tihamatul Yaman ini, dari orang-orang yang memang orang Yaman yang ada di pesisir Laut Merah ini, yang orang-orang Yaman, itu dia nanti mikotnya di Yalamlam. Ya, masuk ke sana dan dia mikotnya di Yalamlam. Makanya orang-orang Yaman kalau misalnya dia mau umroh itu, dia naik kendaraan darat pun bisa, naik bus itu. Naik bus bisa, nanti masuk ke perbatasan Saudi, nanti dia ketemu dengan Yalamlam, dia di sana mikot makani. Ya, mikot makani. Dan kemudian wal mutawajjihu, dan orang yang mengarah, yang datang min najdil hijazi wa najdil yamani, itu dia kornun. Orang yang datang mengarah daripada Najd Hijaz wa najdil Yaman, itu dia mikot makaninya namanya kornun. Ya, kornun itu apa? Ya, kornun itu satu tempat juga sebenarnya. Ya, dia itu satu tempat di mana di situ ada Jabal. Jadi ismu Jabal juga. Jabal ala marhalatain min Mekkah. Ya, gunung yang jaraknya cuma 2 marhalah ya, sekitar mungkin kalau kita ambil paling sedikit sekitar 80 kilo. Kalau kita paling banyaknya 110 kilo lah daripada arah Makkah Al-Mukarramah. Ya, itu orang yang dari Najd. Dari Najd itu satu daerah yang memang termasuk ke dalam Saudi. Daerah Saudi. Itu Najd Hijaz. Ya, Hijaz daerah sana juga. Orang yang datang dari daerah Najd Hijaz dan orang yang datang dari daerah Najdil Yaman. Jadi Najdil Yaman itu negara Yaman, bukan negara Yamannya, tapi memang dia daerah yang masuk ke dalam ranah otoritas Saudi, tapi dia ada di dekat Yaman gitu. Kalau ibarat kita sekarang lihatnya di Malaysia, Sarawak, kemudian ada Kalimantan Utara, nah, kayak gitu tuh. Ya, perbatasan. Jadi orang yang datang dari Najdul Hijaz, ya, kemudian yang datang dari Najdil Yaman, dia nanti yang namanya mikot makaninya itu namanya Kornun, yaitu daerah nama satu gunung yang jaraknya sekitar 2 marhalah daripada Mekah Al-Mukarramah, jarak 80 km ataupun 110 km. Wal mutawajjihu minal masyriqi zatu irkin, dan adapun yang mutawajjih, orang yang datang ya minal masyriqi dari arah masyriq. Ya, masyriq ini ke timur-timuran, jadi rada ke timuran. Ya, kalau misalnya kita lihat mungkin kalau misalnya rada ke timuran ke arah sini ya, ke arah mana? Ke arah kemudian Qatar, Oman, kemudian ke bawah mungkin ke India, Bangladesh, ya, ke Tajikistan, Uzbekistan, ke sana terus. Orang yang datang dari masyriq itu zatu irkin.
itu dia mikot makaninya namanya Zatu Irkin. Zatu Irkin itu apa? Zatu Irkin itu ismu qaryah, satu nama kampung ya, yang jaraknya dua marhalah juga, yang jaraknya 2 marhalah di Makkah Al-Mukarramah, yang jaraknya sekitar 80 atau 110 kilo ya dari Makkah Al-Mukarramah, dari Makkah Al-Mukarramah ala Wadi Akik namanya. Nanti ada tempat namanya Wadi Akik di sana ya, di situ dekat situ dia. Yang namanya Zatu Irkin ini ada daerah dekat sana. Itu orang yang mutawajjih minal masyriq. Orang yang mutawajjih yang datang dari arah timur-timur sana. Ya, tinggal dilihat aja nanti apa petanya itu. Petanya tinggal dilihat mana saja yang daerah yang termasuk ke dalam masyriq, makanya timur tengah itu dinamakan Syarqul Ausat. Syarqul Ausat timur tengah. Oh, berarti agak ketimurannya nanti ke sini nih. Ke daerah mungkin ke Qatar, kemudian nyebrang lautan sedikit itu kan masuk ke daerah Bangladesh, India dan Pakistan, Islamabad, daerah ke sana. Yang datang dari Al-Masyriq tadi. Ya, Zatu Irkin. Wasani, ya, sekarang kita sudah membahas tadi mikot zamani, kemudian kita juga sudah membahas mikot makani. Sekarang yang membahas yang selanjutnya itu wasani min wajibatil haji, dan adapun yang kedua daripada wajibatul haji, tadi kan kita al-ihram minal mikot itu wajibatul haji. Yang kedua daripada wajibatul haji itu Romyul Jimar as-salas, yaitu Romyul Jimar as-salasi, melempar jumroh yang 3. Jadi kita mungkin sudah tahu ya jumroh, melempar jumroh. Karena di situ kan kisahnya kita itu melemparin iblis, ya, melemparin iblis ya. Ya pada kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, idhabi ya la'in, ya, pergilah wahai laknat, ya, itu kita melemparin iblis. Ya, ngelemparin iblis di Makkah Al-Mukarramah. Ya bada'u bil kubro. Pertama jumroh al-kubro. Jadi kita memulai pertama kali jumroh itu dengan jumroh Jimar al-kubro. Kemudian summa al-wusto. Kemudian kita melanjutkan dengan jumroh al-wusto yang pertengahan, namanya jumroh al-wusto. Kemudian setelah itu summa jumratul aqobati. Kemudian kita summa jumratil aqobati, kemudian jumratil aqobah. Kemudian kita mengakhiri dengan namanya jumroh al-aqobah, jumratil aqobah. Nah, di sini ada ketentuannya ketika kita melempar jumroh tersebut ya, jumroh al-aqobah, jumroh kubro, jumroh wusto, wa yarmiya kulla jamratin bisab'i hasayatin. Dan wayarmi kulla jamratin bisab'i hasayatin, kita melempar jumroh ya, wayarmi dan melempar siapa orang tersebut yang melaksanakan ibadah haji atau umroh, kulla jamratin, setiap satu jumroh, bisab'i hasayatin, dengan 7 kerikil ya. Bihasabi hasayatin itu dengan 7 kerikil. Jadi kerikil-kerikil yang enggak terlalu gede kita kumpulkan, kemudian kita lempar itu. Jadi setiap wusto 7, kemudian kubro 7 dan aqobah 7 di setiap jumroh tersebut. Bisab'i hasayatin. Kapan waktunya? Fi kulli yaumin min ayyamit tasyrik ya. Itu melemparnya setiap hari di ayyamut tasyrik. Tinggal pilih ayyamut tasyrik kan tanggal 11, 12, 13 itu kan. Fal marimi bi kulli jamratin fil ayyamis salasa 21 hasat ya. Maka yang dilempar itu di setiap hari itu, hari tasyrik itu 11, 12, 13 itu berjumlah 21 kerikil, karena satunya itu berjumlah 7. Jumroh kubro 7 tinggal dikali 3 berarti 21 kerikil kita melemparkan yang namanya jumroh tersebut. Diakhiri dengan jumroh al-aqobah. Ya, dan juga di sini wahidatan ba'da wahidatin, ngelemparnya satu-satu, wahidatan ba'da wahidatin ya. Jadi ngelempar satu, kemudian mutatabaah. Mutatabaah itu diikutin satu lagi. Jadi enggak fala yasi iktironuha, maka tidak sah kalau bisa dibarengin gitu. Tidak sah untuk dibarengin. Wahidatan ba'da wahidatin. Falau roma hasotaini duf'atan wahidatan husibat wahidatan. Falau roma, maka seandainya roma melempar siapa orang, hasotaini akan 2 hasot, 2 kerikil, duf'atan wahidatan sekaligus. Duf'ah wahidah itu sekaligus, sekali. Husibat wahidatan, maka dihitung hanya 1 kali. Jadi kalau ada orang melempar 2 kerikil ya, langsung 2 secara bersamaan, maka itu tetap dihitung 1 kali lemparan.
tetap dihitung satu kali, tetap satu kali lemparan karena dia duf'ah wahidah satu kali, ya satu kali dengan dua kerikil itu tetap dihitung satu. Dan seandainya kalau sekarang lebih dari dua kerikil gimana? Ya, dijelaskan di dalam Hasyiah Bajuri, wa kadza law rama aktsar min hasata ini duf'ata hatta law raba sab'a hasayatin duf'atan husibat wahidatan. Seandainya sekarang dia ngelempar 3 kerikil, tiga-tiganya dia lempar. Ya, tiga-tiganya dia lempar, sekaligus dia lempar 3 kerikil itu, maka tetap dihitung satu. Bahkan kata beliau, kata Syekh Ibrahim Bajuri dikatakan walau tujuhnya itu dilemparkan sekaligus dengan niatkan satu kali duf'ah wahidah, tujuhnya itu langsung dilemparkan, tetap dihitung satu kali. Ya, walaupun tujuhnya itu dilemparkan sekaligus, itu tetap dihitung satu kali kata beliau. Ya, makanya hati-hati, satu-satu aja, santai, nggak usah buru-buru. Ya, nggak usah buru-buru, santai. Li'anna al-ibrata birramyi la bil marmi kata beliau. Karena yang dianggap itu romyunnya, lemparan kita, bukan apa yang kita lempar. Ya, makanya harus kita pahami. Li'anna al-ibrata birramyi la bil marmi. Ya, jadi yang dianggap itu lemparan kita 1, 2, 3, itu lemparan kita yang dianggap. Bukan berarti apa yang kita lempar. Kalau apa yang kita lempar 7, kita ngelemparnya sekali, dihitung sekali. Yang kita lempar 3, kita ngelemparnya sekali, berarti dihitung sekali, begitu. Ya, jadi nggak bisa, kita nggak boleh ngelempar 7 sekaligus, biar cepet lah 7 sekaligus. Kita lempar sama-sama kok sama-sama 7 kerikil, beda. Karena yang dianggap itu lemparannya, bukan apa yang kita lempar. Ya, itu yang harus dipahami. Ya, di satu-satu. Walau roma hasot, sekarang kalau misalnya dia, walau roma hasotan wahidatan sab'a marratin kafa. Ya, kalau seandainya dia sekarang melemparnya hasotan wahidatan sab'a marratin. Satu kerikil doang nih, satu kerikil dia lempar. Dia lempar satu kerikil, ya. Kemudian diambil lagi contohnya, dia lempar lagi, diambil lagi, lempar lagi. 7 kali, tetap dihitung 7 kalau kayak gitu. Karena apa? Yang dianggap itu lemparannya. Kalau sekarang mungkin susah ya, karena memang tempat jumroh itu sudah dibenteng ya, sudah dibagerin gitu. Jadi mungkin dulu masih sedikit orang yang jumroh bisa diambil lagi mungkin batu-batu itu. Jadi kalau kita ngambil batu 1 dilempar, kita ambil lagi, lempar lagi 2, ambil lagi, lempar lagi 3. Nah, li'anna al-ibrata fil jumroh itu bil rami. Karena yang dianggap di dalam jumroh itu lemparan kita, gerakan tangan ketika kita ngelempar, bukan berarti apa yang kita lempar. Meskipun cuma satu kerikil yang kita lempar, tapi kita 7 kali ngelempar, itu tetap dihitung 7. Ya, kafa itu cukup. Kata penjelasan di dalam Fathul Qarib ini, kafa cukup. Wa yushtaratu kaunul marmi bihi hajaran, dan disyaratkan kaunul marmi, keberadaan sesuatu yang kita lempar ini bihi, ya, itu hajaron, hajar. Jadi yang dianggap yang boleh dilemparkan itu hajarnya. Ya, yang dianggap di dalam jumroh itu ya hajar, batu. Ya, kerikilnya itu berbentuk batu. Bukan berarti kertas kita bejek-bejek seperti batu, nggak bisa. Apalagi sendal, ada sendal ibaratnya lemparnya sendal, nggak bisa juga. Ya, karena tetap hajaron, ya hajar yang ada di sekitar akobah itu. Falau yakfi ghairuhu kalu'lu'in, fala yakfi, maka tidak cukup ghairuhu selain hajar. Ya, nggak boleh itu selain hajar. Ya, fala yakfi ghairuhu, tidak boleh selain hajar, kalu'lu'in wajisin, ya kan, seperti mutiara, ya, wajisin, dan juga seperti benda yang mengkilap lah, mutiara ataupun apa yang ada di dalam lautan selain mutiara itu, seperti halal benda yang mengkilap seperti tembaga, itu nggak cukup tuh. Wajisin sebagai tembaga kayak gitu nggak cukup. Berarti di situ dia ngelihat tuh ada tembaga, wah ada mutiara nih, ya, yang mengkilap. Ataupun seperti contohnya ada bagian kancing, ya, kancing seseorang yang jatuh di situ, dan kancingnya lumayan besar gitu, jatuh di situ, dia pakai ini nih. Seperti kita kalau lihat kan ada baju apa namanya, ketika kita ngelempar itu kan kita pakai ihram, ataupun ada apapun itu yang jatuh dari orang yang bukan berbentuk batu dijadikan melempar, itu tidak boleh. Ya, meskipun itu seperti mutiara ataupun seperti emas atau seperti yang lainnya nggak boleh. Tetap kaunuhu hajaron, yang dianggap itu yang dilempar itu adalah batu kerikil tersebut. Wasalis, dan adapun yang ketiga al-halku, dari sana pada wajibatul haji itu al-halku awit taksiru, yaitu halak, ya, memotong, awit taksiru, ataupun memendekkan. Jadi kalau memotong kita gundulin, kalau makhluk makanya dalam bahasa
pondok itu ada namanya mahluk. Mahluk itu dibotak halus. Awit taksir ataupun hanya dipendekkan. Itu namanya wajibatul, salah satu daripada wajibatul hajj. Wal afdalu lirrajuli al-halqu walil mar'ati at-taksiru. Dan adapun yang afdal lirrajuli bagi rajul al-halqu itu halaq. Yang afdal bagi laki-laki itu dipotong, ya, digundul, dipotong. Walil mar'ati at-taksir, dan bagi perempuan cukup dipotong, dipendekkan sedikit tidak apa-apa. Wa qalul halqi izalatu salasi sya'aratin minar ra'si. Dan adapun paling sedikitnya halak, paling sedikitnya memotong, izalatu salasi sya'aratin, menghilangkan ataupun memotong 3 helai rambut minar ra'si yang ada pada bagian kepala. Jadi makanya kalau ada rambut panjang perempuan segini nih. Nah, ini bukan dari bagian kepala yang ini. Tapi bagian kepala itu yang memang rambutnya itu dekat dengan bagian kepala. Itu namanya minar ra'si. Ya, minar ra'si. Makanya kalau kita wudu perempuan panjang yang dibasuh di sini ya nggak bisa, karena itu bukan bagian daripada ra's. Tapi kalau yang dibasuh bagian rambut yang ada di kepala di sini itu sah. Ya, begitupun dengan ketika kita halak ini, ya minar ra'si daripada ra'sun. Yang kita ambil 3 helai itu paling sedikitnya. Ya, halqon au taksiron, baik itu dipotong, taksiron ataupun dipendekkan, au natfan ataupun dicabut. Jadi dicabut, ya apa, bagian rambutnya itu cabut 1, 2, 3, itu akolnya paling sedikitnya. Paling sedikitnya al-halq wa taksir itu nyabut, natfun, ya, natfan. Au ihraqon ataupun dibakar gitu. Ya, sekarang kita kan sering lihat yang namanya barbershop yang ada di barbershop yang nyala rambut itu kita bisa dibakar tuh. Itu boleh tuh dipakai. Ya, itu jadi barbershop ya sekarang ya, canggih lah. Ya, kita ngeliat barbershop atau di YouTube atau di mana itu kan ada tuh yang dibakar rambutnya itu seperti itu. Au qasson, ya, ataupun gunting, ataupun kita digunting. Ya, digunting qasson, ya. Wa man la sya'ra bi ra'sihi, dan barang siapa yang tidak ada sya'ar, dan barang siapa yang tidak ada rambut fi ra'sihi di kepalanya, yusannu lahu imrarul Musa alaihi, disunnahkan bagi man tadi, bagi seseorang tadi, apa yang disunahkan? Disunahkan imrarul Musa alaihi, menjalankan mesin, kalau kita sekarang itu menjalankan seperti mesin cukur tuh, ataupun kerokan. Jadi sekarang orang dibotak nih, nggak ada apa-apanya nih dia. Ya, dia nggak ada rambutnya, orang itu makhluk, dia tuh nggak ada rambutnya. Apa yang disunahkan? Sedangkan kan kita itu wajib melaksanakan halaq wa taksir. Maka apa? Imrarul Musa, jalankan. Kalau sekarang kan kita canggih, ada namanya mesin cukur itu. Jalanin aja mesin cukur di kepala dia. Tet, jalanin aja. Imrarul Musa. Ya, Musa itu kalau bahasanya silet. Ya, jadi Musa itu sebenarnya silet. Bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya itu artinya silet. Jadi kan ya, kalau silet kan kita bisa pakai yang cukuran itu. Kan mungkin zaman dulu mah, kalau sekarang canggih ya, cukuran jenggot itu, cukuran kumis itu, nah silet tajamnya sudah nyambung. Dulu kan ada yang siletnya sendiri. Jadi dibuka dulu, kemudian masang silet kayak gitu. Nah, imrarul Musa itu cukuran kayak begitu, jalanin aja di kepalanya. Cukuran itu, cukuran jenggot sama cukuran apa? Sama cukuran kumis itu, jalanin aja di kepalanya. Ataupun pakai mesin buat apa? Mesin buat potong rambut itu. Jalanin aja itu, imrarul Musa itu disunnahkannya seperti itu. Bagi orang yang tidak memiliki rambut itu disunnahkan seperti itu. Ya, wala yaqumu sya'ru ghairi ra'si minal lihyati wa ghairiha maqama sya'ri ra'si, dan tidak bisa menggantikan apa sya'ru ghairi ra'si, rambut selain dari kepala, minal lihyati, baik rambut itu yang berasal dari jenggot, wa ghairiha ataupun selain jenggot, maqama sya'ri ra'si, tempatnya sya'ri ra'si, rambut kepala. Jadi sekarang ibaratnya dia begini, saya mau motong bagian jenggot aja lah. Gak bisa, karena rambut yang ada di jenggot itu tidak bisa menggantikan rambut yang ada di kepala. Rambut yang ada di kumis gak bisa menggantikan rambut yang ada di kepala. Kita diharuskannya al-halq wa taksir, yaitu sya'ri ra'si, rambut yang ada pada bagian kepala yang wajib kita halak, yang wajib kita potong. Jadi kalau misalnya dia berbulu, di tangannya bulunya banyak, saya mau motong sini aja lah sebagai ganti dari rambut kepala, nggak boleh. Ya, ataupun dia ibaratnya rambut kepalanya sudah bagus, ya, sudah ke barber ibaratnya. Karena kalau dipotong sayang gitu, ya udah gantikan pakai jenggot, nggak bisa. Karena rambut selain rambut kepala itu tidak bisa menggantikan rambut kepala di dalam hal-hal kuat taksir, di dalam wajibatul haji. Ya, itulah penjelasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu di pembahasan tentang arkanul umrah, kemudian dilanjutkan dengan wajibatul haji,
ya. Kemudian kita jelaskan juga tadi tentang mikot zamani dan mikot makani, ya. Jadi kita tahu bahwa kesimpulannya wajibatul haji itu ada 3. Yang pertama al-ihram minal miqat, yang kedua romyul jimar yaitu melempar jumroh, yang ketiga lah halqu wat taksir. Jadi barang siapa yang tidak melaksanakan itu atau meninggalkan ketiga hal ini, maka dia nanti wajib membayar dam, ya. Wajib membayar dam. Jadi dia nanti kena dam, kena ganti rugi, ya. Kena dam, kena goromah, ya, dia kena goromah di situ. Baiklah ya kawan semuanya, insyaallah kita akan kembali lanjutkan nanti pada pembahasan tentang sunanul haji, ya, setelah kita membahas arkanul umrah, wajibatul haji, dan kita insyaallah nanti akan sunanul haji.